Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ibu yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri di Padang Pariaman ditetapkan sebagai tersangka. Pengusaha rental mobil di Padang kebanjiran pesanan selama Penas Tani. Rumah di Padang jadi tempat penginapan peserta Penas Tani. Puluhan warga korban gempa bumi 25 Februari 2022 lalu, Senin siang mendatangi kantor Bupati Pasaman Barat. Mereka berunjuk rasa dengan berorasi dan membawa poster, spanduk, serta pengeras suara. Warga menuntut bantuan korban gempa segera direalisasikan. Pasalnya, sudah 1,5 tahun sejak gempa terjadi. Bantuan yang dijanjikan belum didapatkan warga secara merata. Korban gempa juga meminta agar dana yang sudah masuk ke rekening mereka segera bisa dicairkan. Selain itu, masih ada warga korban gempa yang masih belum terdata. Mereka meminta kepastian dari pemerintah daerah kapan bantuan untuk hunian tetap tersebut bisa mereka nikmati. Tidak pernah terdata, satu kali pun tidak pernah. Ada selain ini ada yang lain belum terdata? Banyak sekali yang belum terdata sampai saat sekarang. Keluhan yang datang sini adalah menanyakan apakah kami akan masih dapat bantuan gempa atau tidak. Itu kami minta kepastiannya saja. Belum ada uang cair? Belum ada. Menurut Kalaksa BPBD Pasaman Barat, terkait bantuan rumah rusak berat, Pemda harus melakukan verifikasi kembali, sehingga bantuan yang dikucurkan bisa tepat sasaran. Data 1111. Kemudian data ini di-SK-kan oleh Bupati. Kami BPBD dalam hal ini dengan tim teknis kami harus memverifikasi kembali dari 1111 itu. Harus memverifikasi. Audiensi warga dengan BPBD dan OPD terkait tidak membuahkan hasil. Warga kemudian membubarkan diri. Rencananya korban gempa yang sebagian besar tinggal di hunian sementara ini akan menggelar aksi di provinsi serta menyurati pemerintah pusat karena lambatnya pencairan dana bantuan gempa tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah melakukan penyelidikan sejak Senin petang, Selasa siang, Polres Pariaman akhirnya menetapkan ibu korban penganiayaan sebagai tersangka. Meski sempat berbelit saat memberikan keterangan, namun warga Sungai Limau ini tak bisa mengelak setelah diperlihatkan barang bukti yang digunakan untuk menganiaya anak kandungnya itu. Berdasarkan informasi yang digali polisi, pelaku kerap menganiaya korban karena tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, buah hatinya itu sering dituduh mencuri uang. Korban sering mendapat siksaan dengan berbagai macam cara. Penderitaan korban terungkap Senin lalu setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat tubuh korban yang masih berusia 10 tahun ini terdapat bekas luka. Pengakuan korban, semua penganiayaan itu dilakukan oleh ibunya. Kesel setiap korban ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti nyuci. Ini anak umur 9 tahun, suruh nyapu, nyuci, masak, atau dia menuduh uangnya dicuri sama anaknya. Sehingga dia langsung temperamen melakukan penganiayaan. Bocah perempuan yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar ini masih dalam perlindungan polisi dan mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sedangkan sang ibu harus mendekam di tahanan Polres Pariaman untuk diproses secara hukum. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.
karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Namun karena korban darah dagingnya sendiri, hukumannya ditambah sepertiga dari pasal yang disangkakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pelaksanaan Pekan Nasional Tani dan Nelayan di Kota Padang juga membawa keberuntungan bagi pengusaha rental mobil di Padang. Selain permintaan yang tinggi, harga sewa mobil pun mengalami lonjakan hingga 30% dibanding sebelumnya. 1 pekan sebelum pelaksanaan Penas Tani dimulai, mobil sudah habis dipesan penyewa. Bahkan para pengusaha mobil rental harus mendatangkan mobil lainnya dari daerah tetangga seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, hingga dari Riau untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Karena tingginya permintaan, pemilik usaha rental juga harus menaikkan harga sewa. Seperti mobil minibus yang sebelumnya Rp800.000 sehari naik menjadi 1 juta. Sedangkan untuk mobil jenis SUV kelas atas yang biasa digunakan kepala daerah naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per hari. Sedangkan untuk mobil mewah dari harga normal Rp3,5 juta saat ini mencapai Rp4 juta per hari. Semua harga sudah termasuk BBM dan sopir. Harga tersebut untuk penggunaan di dalam Kota Padang. Sedangkan di luar Kota Padang ada penambahan biaya lainnya. Bisa dibilang sangat tinggi kan. Bahkan kita harus datangkan mobil dari luar Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, bahkan ada juga yang dari provinsi sebelah dari Riau, Pekanbaru. Total unit kita di sini kalau ada sekitar 40 unit itu habis jalan semua. Untuk harga gimana nih Pak? Harga itu peningkatan harga memang agak naik dari harga normal. Kita memang mengalami peningkatan permintaan selama Pekan Nasional ini karena ini dihadiri oleh beberapa peserta seluruh Indonesia. Peningkatan kita 40-50% ada atau mungkin bisa lebih dari itu. Dan kita memang stok kita sampai menipis dan kita memang harus meminta bantuan beberapa rekan yang lain untuk mensupport kebutuhan kita. Pelaksanaan Penas Tani yang dihadiri oleh 28.000 orang dari seluruh tanah air membuat mobilitas orang menjadi padat. Penas Tani digelar dari tanggal 10 hingga 15 Juni di Lapangan Udara Sultan Syahrir, Tabing, Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 digelar di Lapangan Udara Sultan Syahrir, Kota Padang sejak tanggal 10 Juni hingga tanggal 15 Juni 2023. Kegiatan ini ternyata membawa berkah bagi warga sekitar lokasi Penas Tani diselenggarakan. Rumah-rumah warga menjadi tempat penginapan puluhan ribu peserta yang datang dari seluruh tanah air. Salah satunya rumah yang berada di RW 03, Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah ini. Di rumah Ketua RW 03 ini, 11 peserta yang berasal dari kontingen Sumatera Utara menginap selama 5 hari. Selama menginap di rumah ini, belasan peserta tersebut mendapatkan fasilitas seperti kamar tidur dan konsumsi. Semua biaya selama menginap di rumah tersebut telah ditanggung oleh pemerintah Kota Padang, selaku tuan rumah pagelaran Penas tersebut. Jumlah pesertanya sebanyak 11 orang, dengan rincian Tapanuli Tengah 4 orang, Tapanuli Utara 7 orang. Sangat senang sekali, di samping kita menjadi tuan rumah, tunggu Padang menjadi ramai, kita juga bisa sebagai pemasukan dari masyarakat Kota Padang. Jadi antaranya adalah menginap di rumah warga, atau menjadi pemasukan dari warga. 5 hari. Ini hitung-hitungannya per orang atau per kamar nih Pak? Per orang. Satu orang ini bayar berapa duit tuh Pak? Kalau satu orang itu 150 makan. Berapa kali makan mereka nih Pak? 8 kan. Dan malam. Malam. Berarti 2 kali Pak ya?
Pertemuan akbar petani dan nelayan se-Indonesia yang digelar sekali dalam 5 tahun itu setidaknya melibatkan peserta 28.000 orang datang ke Kota Padang. Sebelumnya, pemerintah Kota Padang sebagai tuan rumah sudah menyiapkan ribuan rumah warga sebagai tempat penginapan peserta. Robiham melaporkan dari Padang. Si Pak Damri itu masuk belok kanan udah